kalian bisa lihat di situ ya. Di contoh soal ini ada, mungkin saya mulai dari yang pertama. Ini mungkin kemarin kita sudah ketemu contoh soal yang kayak gini. Saya akan jelaskan kemudian sekaligus bagaimana cara mengerjakan soal yang kayak gini. Seperti biasa, kalian, ini saya punya sebuah muatan listrik sebesar 600 kolom mengalir selama 1 menit. Ya kan? Oke, kalian jelas ya yang saya share ke kalian? Jelas ya? Oke, terima kasih. Ini saya tulis dulu diketahuinya, maka diketahuinya di sini ada 600, ada 1 menit. Maka otomatis di sini kita punya nilai Q senilai dengan 600 kolom dan waktunya adalah 1 menit. Apa? Nanti ada tugas, Bu. Enggak, ini langsung ke contoh soal cara ngerjainnya secara langsung gitu. Ya. Yang menitnya diubah ke detik itu setara dengan 60 second. Nah, ini muatannya ya. Yang ditanyakan apa? Tentukan besarnya arus. Berarti yang ditanyakan adalah I-nya ya. I sama dengan, kalau dirumus, Q dibagi dengan T, di mana Q adalah 600, kemudian T-nya adalah 60. Nah, kita dapatkan di sini, kita bisa coret 0-nya, 6-nya kita coret, jadi 1 ini dia adalah 10. Berarti kita dapatkan 10 ampere. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Ini sudah lumayan rumit, tapi saya akan jelaskan dulu dari awal. Kunci dari ngerjain soal ini adalah kalian ingat hukum ohmnya dulu. Hukum ohm. Hukum ohm itu yang apa, Pak? Hukum ohm itu yang segitiganya kayak gini. V, I, sama R. Nah, di mana V-nya adalah tegangan. Nah, mungkin R-nya adalah hambatannya. Kemudian F-nya, I-nya adalah kuat arus. Nah, di sini tegangan sendiri satuannya volt, hambatan itu ohm, kuat arus itu adalah ampere. Berarti kita butuh 3 variabel ini untuk mengerjakan soal. Oke, saya akan mulai dengan ditulis dulu diketahuinya. Berarti di sini diketahui ada ya, bisa lihat di sini ya, ada 12 volt itu sebagai V. V-nya adalah 12 volt. Kemudian apalagi di sini? Di sini ada rangkaian hambatan. Di sini ada R1, R2, R3, R4. Saya jelaskan dulu. Pak, kok ada bentuk-bentuk yang kayak gini sih, Pak? Nah, ini maksudnya apa sih, Pak? Nah, ini saya jelaskan. Mata pelajaran yang akan kita bahas di hukum, mungkin di listrik dinamis, nanti mencakup namanya rangkaian resistor. Ini kalian akan temuin juga waktu SMA. Rangkaian resistor. Nah, rangkaian resistor di situ nanti terbagi menjadi 2, ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Saya belum jelaskan, tapi saya akan jelaskan dari sini. Untuk yang rangkaian seri, itu adalah rangkaian yang dia tersusun berurutan. Sedangkan yang paralel, kenapa? Jadi kalau seri satu mati semua mati. Iya, satu mati semua mati, pintar. Nah, benar Raffi Andra. Oke, saya akan jabarkan di sini. Pak, untuk yang rangkaian seri itu yang mana, Pak, di sini? Nah, ini R1 sama R4 ini sebenarnya rangkaian seri dia. Cuma R2 sama R3, iya, dia masuk rangkaian yang paralel. Benar, kayaknya Raffi Andra udah tahu itu adalah rangkaian gabungan. Maka kita selesaikan dulu yang
Oh, pintar. Yang kayak lampu. Ya, kita selesaikan dulu yang R2 dan R3. Oke, terima kasih. Raffi Andra, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, cara ngerjainnya saya akan by step di situ. Saya di sini punya 6 ohm, punya 6 ohm. Bagaimana cara ngerjainnya? Pakai yang ini nih, ya. 1/R paralel sama dengan 1/R dalam kasus ini adalah R2 ditambah 1/R3. Berarti di sini kita punya 1/6 ditambah 1/6. 1/6 tambah 1/6 penyebutnya udah sama. 1 ditambah 1 adalah 2/6. Iya, benar. Berarti 1 Rp adalah 2/6, maka Rp dapat diganti dibalik. 6 dibagi 2. Maaf sebelumnya, tadi listriknya mati ya. Saya akan lanjutkan. Berarti 6 dibagi 2 tadi. Kita dapat. Ya, kita dapatkan setelah 1/Rp sama dengan 2/6, maka kita dapatkan 6 bagi 2 adalah 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ya. Berarti saya dapat di sini 6 bagi 2 adalah 3. Oke. Saya lanjutkan. Baru setelah kita temukan hasil dari yang paralel tadi, maka kita lanjut ke rangkaian yang sudah kita gabungkan. Berarti di sini ada R1, kemudian ini adalah R paralel yang kita cari, kemudian di sini ada R4, di mana nilai R1 adalah 4, ya, ini adalah 1, dan Rp-nya sendiri adalah 3. Maka R total, karena dia berlaku sebagai rangkaian seri, ya kan, maka kita punya 4 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8 ohm. Oke, setelah kita punya 8 ohm, kita baru kembalikan I sama dengan V dibagi dengan R. R-nya R total. Nah, itu per 8. V-nya dapat dari mana, Pak? V-nya dapat dari yang di atas tadi. Iya, dia punya nilai awal bernilai 12. Berarti 12 dibagi 8 itu, kalau saya bagi dia dengan 4, maka ini dapat 2, bagi 4, 3. Berarti 3 bagi 2 adalah 1,5 ampere. Oke. Ini saya bilang, ini salah satu materi pembelajaran yang sulit yang sekarang ya. Maka diingat baik-baik langkahnya, saya ulangi lagi langkahnya. Pertama adalah kita kerjakan dulu yang rangkaian paralelnya. Udah ketemu, baru dia kerjakan pakai rangkaian serinya. Terakhir, pakai rumus hukum Ohm. Maka itulah 3 langkah yang harus kita lalui. Jelas dulu atau tidak? Oke, silakan dinyalakan lagi mic-nya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, saya lanjutkan. Oke, saya ulangin prosesnya. Pertama, ya oke. Pertama adalah selesaikan yang bentuk rangkaian paralelnya dulu. Yang R2 sama R3 di sini ya. Ini adalah rangkaian paralelnya. Kemudian udah ketemu R2 sama R3, diparalelkan pakai yang seper-seper ini ya. Ini cara memparalelkan. Ini rumusnya. Seper-seper itu jadi dia memang caranya seperti itu. Udah ketemu dia 3, baru dia ke langkah yang kedua. Digabungkan semua nilai hambatannya R1, R paralel yang digabungkan yang atas sama bawah tadi. Jadi 3 dia, sesuai yang kita hitung. Kemudian yang R4 dia bernilai 1. Berarti di sini tadi udah sampai ke langkah yang
kedua gitu. Kemudian terakhir pakai yang hukum Ohm, I sama dengan V bagi R, dengan V-nya adalah tegangan, R-nya adalah hambatan totalnya gitu. Jelas? Oke. Sebenarnya ini ada 2 lagi soal. Kenapa? Listrik paralelnya caranya yang sama. Caranya yang sama. Oh enggak, beda. Kalau beda gimana Pak? Kalau beda disamakan. Misalkan saya punya, saya contohkan ya. Misalkan saya punya yang di atas adalah 5, yang di bawah adalah 10. Maka ini kan sama dengan 1/5 ditambah 1/10 ya. Sama atau tidak? Tidak sama, maka harus disamakan. Jadi angka berapa? 5 sama 10. Ini FPB-nya. Jadi angka 10. Berarti 5 jadi 10 dikali berapa? Kali 2 ya. 10 jadi 10 cukup dikalikan 1. Berarti 2 kali 2 ditambah 1. Maka R paralelnya adalah dibalik. 10 bagi 3. Gitu. Jelas caranya? Jadi kalau ketemu paralel itu samakan yang bawahnya. Gitu. Oke, mungkin itu yang nomor yang contoh yang di sini. Saya contohkan satu lagi. Ini adalah contoh yang mungkin sebenarnya nggak terlalu susah lagi. Nah, ini kebetulan lagi sama ya. Tapi ada hambatan tambahannya di sini. Berarti saya tulis dulu diketahuinya di sini. Ketahui berarti ini saya tulis R1, ini R2, R3. Berarti yang di paralel yang siapa ini? R1, R2 atau R3? Iya benar, yang di paralel adalah R2 dan R3. Maka kita hitung dia yang di paralel itu sama dengan 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10 kan? Berarti RP-nya dibalik. Adalah 10 dibagi 2. Ini saya tulis 5. Udah ketemu 5, baru kita hitung R totalnya. R total di situ yang ada saya gambarin aja. Saya kayaknya gambarnya gini. Ini ada R1, kemudian ada R paralel, kemudian ada R1 lagi di sini, R kecil di situ. Berarti ini R1, ini R paralel, ini R kecil. Berarti R1-nya adalah 4, R paralelnya dia tadi 5, R kecilnya dia 1. Iya ya, jadi ingat. Jadi R totalnya dia jadi 10. 4 ditambah 4, berarti ini saya tulis aja deh. 4 ditambah 5 ditambah 1. Berarti dia hasilnya 10. Baru terakhir pakai yang hukum Ohm lagi. Ya, sesuai segitiga. VIR berarti I sama dengan V bagi R. Berarti V-nya adalah 40, R-nya adalah 10. R-nya R total. Adalah 4 ampere. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak?